Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 25 Mei. Judul dari materi kita hari ini adalah Carilah Tuhan saat menetapkan tujuan. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Dari kitab Amsal bab 29 ayat 26. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, jumlah orang yang tidak punya tujuan hari-hari ini sangatlah luar biasa. Penulis pemenang Pulitzer, Katharine Anne Porter berkata, "Saya sangat terkejut melihat jumlah orang yang tidak punya arah dalam hidupnya. 50% orang tidak memperhatikan kemana mereka pergi. 40% tidak bisa menentukan kemana mereka akan pergi dan pergi kemana saja. Hanya 10% yang tahu apa yang mereka mau, dan bahkan dari 10% itu tidak semuanya mau pergi ke arah yang mereka sudah tahu itu." Tujuan mempunyai sesuatu yang konkret yang bisa Anda fokuskan dan mempunyai dampak positif pada tujuan Anda. Tujuan membantu Anda memfokuskan perhatian Anda pada sasaran dan menjadikannya aspirasi yang dominan. Seperti yang dikatakan penyair dan filsuf Ralph Waldo Emerson, dunia membuka jalan bagi orang yang tahu kemana mereka akan pergi. Gunakan panduan berikut ini untuk menjaga tujuan Anda tetap menjadi target Anda. Tujuan kita haruslah memenuhi kriteria seperti ini. 1. Tertulis. 2. Personal. 3. Spesifik. Yang keempat, bisa diraih. Yang kelima, bisa diukur. Dan yang keenam, yang terakhir, sensitif terhadap waktu. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar tentang tujuan. Kalau tim kita atau diri kita tidak punya tujuan, kita akan berjalan berputar-putar dan menghabiskan energi tanpa hasil. Hari ini kita belajar tentang tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita akan mencari muka kemana-mana. Banyak orang yang mencari muka kepada penguasa, bukan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita harus jelas. Tujuan-tujuan kecil kita pun harus jelas. Sebuah tim sepak bola yang tidak tahu letak gawang lawannya, dia akan berputar-putar dan tidak tahu kemana dia akan mengarahkan bolanya. Jadi saudara-saudara, sebagai pemimpin, mari kita belajar dan berlatih. Ada 6 poin panduan kita tadi untuk mengetahui dan menetapkan tujuan kita, agar kita bisa betul-betul mengarah ke tujuan yang sebenarnya, bukan tujuan samar-samar atau tujuan yang tidak jelas. Yang pertama, tujuan kita harus tertulis. Tulislah tujuan Anda pada buku catatan harian Anda atau pada sebuah kertas yang selalu Anda bisa lihat. Yang kedua, personal. Tujuan kita haruslah betul-betul menyentuh pribadi kita sendiri. Kita harus menentukan tujuan kita, bukan tujuan orang lain. Yang ketiga, spesifik. Tujuan kita harus spesifik, harus jelas yang mana. Yang keempat, harus bisa diraih. Tujuan yang tidak bisa diraih jangan ditentukan sebagai tujuan. Tujuan haruslah bisa diraih. Yang keempat, bisa diukur. Tujuan juga bisa diukur. Tidak bisa kita menuliskan atau mau pergi ke suatu tempat yang tidak bisa kita ukur. Dan yang terakhir, sensitif terhadap waktu. Waktu, saudara-saudara, kalau Anda menentukan mencapai tujuan Anda pada 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, haruslah diusahakan untuk mencapainya pada waktu yang sudah kita tetapkan. Para kader, pertanyaan kita hari ini, apa saja tujuan Anda? Selamat belajar dan berlatih menuliskan tujuan-tujuan Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.